Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. Surat Al-Lahab atau Al-Masad merupakan surat ke-111 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat, dan termasuk surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Lahab pada ayat ketiga surat tersebut, dengan arti gejolak api. Inti dari surat ini berisikan tentang nasib paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Lahab dan juga istrinya yang terancam dengan siksaan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut." Berikut 10 keutamaan dari membaca surah Al-Lahab. Pertama, semakin takut untuk berbuat maksiat. Dengan membaca surat Al-Lahab tentang kejamnya siksaan neraka, sudah seharusnya membuat semua umat muslim untuk lebih takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga takut dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kemaksiatan dan melakukan zina dalam Islam. Kedua, membangun keluarga dalam keimanan. Hubungan dari keluarga bahagia menurut Islam akan memberikan manfaat apabila dibangun di atas keimanan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dekat dengan Abu Lahab sebagai kerabat, akan tetapi tidak bermanfaat untuk Abu Lahab yang tidak memiliki iman. Ketiga, menahan hujan. Apabila seseorang ingin mengadakan atau menyelenggarakan sebuah acara perkawinan atau upacara lain, perjalanan dan tidak ingin turun hujan, yang bisa menghambat acara tersebut, maka membaca surat Al-Lahab, bisa dilakukan yang insya Allah akan membuat hujan batal turun meskipun cuaca sedang mendung. 4. Menghadapi seseorang yang ditakutkan. Surat Al-Lahab juga memberikan syafaat serta keutamaan bagi manusia, seperti salah satunya adalah saat berhadapan dengan seseorang yang ditakuti dan mengancam diri secara tidak langsung. Surat Al-Lahab ini bisa dibacakan sebanyak 2 kali saat berhadapan dengan orang tersebut. 5. Mengenal surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab masuk ke dalam surat pendek golongan Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Surat Al-Lahab ini terletak sesudah surat An-Nasr. Dengan membaca surat Al-Lahab ini, kita akan semakin mengenal mengenai azab neraka yang mengerikan, yang akan diterima saat seseorang masuk ke dalam kejamnya neraka. 6. Menjauhkan diri dari hidup penuh derita. Keutamaan lain yang bisa dipetik dari surat Al-Lahab adalah menjadi peringatan bagi siapa saja yang mempunyai perangai dan watak, seperti Abu Lahab yang senang melakukan fitnah dalam Islam, maka akan dipastikan mengalami hidup yang dipenuhi dengan derita. Seseorang yang seperti ini akan membuat dirinya jatuh dalam lembah yang tidak berujung. 7. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Lahab ini juga menjadi pertanda dari besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan surat ini pada kondisi Abu Lahab dan istrinya selagi masih hidup, dan keduanya sudah ditetapkan akan disiksa dalam api neraka, dan menjadi orang yang tidak beriman. Ini menandakan jika apa saja yang sudah dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan terjadi. 8. Haram mengganggu orang beriman.
Seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini selalu dengki dan berbuat tidak baik pada Nabi Muhammad, maka ini bisa dijadikan contoh jika mengganggu seseorang yang memiliki iman. Adalah perbuatan haram yang merupakan dosa besar dalam Islam, dan konsekuensi yang harus dihadapi adalah masuk neraka, dan menjadi orang yang tidak beriman. 9. Harta tidak menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah berpelajaran kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan." Al-Lahab 2. Ini mengartikan jika harta dalam Islam yang diusahakan tidak akan memiliki manfaat sedikit pun apabila tidak bisa menyelamatkan pemiliknya dari nar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya harta tidak akan bisa menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Ancaman neraka untuk kemewahan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Al-Lahab 3. Penggalan ayat ini mengartikan, jika ancaman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Abu Lahab, di mana dalam waktu dekat akan dimasukkan dalam api neraka, juga menjadi peringatan untuk kita yang sering berkemewahan di dunia, seperti yang dilakukan Abu Lahab, maka akan masuk ke dalam api yang bergejolak tersebut. Demikian ulasan dari kami mengenai keutamaan dari surat Al-Lahab yang secara garis besar menceritakan tentang Abu Lahab, yakni paman dari Nabi Muhammad beserta dengan istri Abu Lahab yang memiliki sifat tidak baik dan selalu iri, serta dengki dengan Nabi Muhammad. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe. Salam sehat, jangan lupa bahagia.